Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurana Sabrina. NIM saya 22404500020 dari kelas BKD, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih wanita harus berpendidikan dan tujuan pendidikan itu sendiri apa sih? Kenapa ya wanita harus berpendidikan? Dan tujuan pendidikan itu sendiri apa sih? Untuk bikin pintar? Atau untuk bikin dapat nilai bagus? Atau untuk dapat ijazah untuk kerja? Nah, menurut teman-teman sendiri, kenapa sih wanita harus berpendidikan? Dan apa sih tujuan pendidikan itu sendiri? Pernyataan ini rasanya benar. Perempuan harus bekerja lebih keras 2 kali, lebih baik 2 kali, untuk mencapai level yang dianggap setara dengan laki-laki di dunia kerja. Sekarang, sebagian perempuan sudah berkarir, tapi produk kepercayaan lama bahwa dunia kerja bukanlah alam para perempuan masih belum sirna. Bahkan, ragu kadang datang dari kita sendiri, dari diri seorang wanita itu sendiri. Apakah kita pantas berada di sini berjerih payah demi profesi? Pertanyaan itu seringkali menghantui pikiran wanita. Nah, ini Raden Ajeng Kartini, sosok yang selalu kita peringati setiap tanggal 21 April. Seorang wanita yang dikenal akan nyali dan gagasan menobrak batasan. Pendidikan adalah perhatian utamanya, karena itulah tembok raksasa di era pada saat itu. Tapi mari kita berkhayal andai kata sosok seperti Kartini hidup hari ini. Ceritanya lain, temboknya pun lain. Dunia kerja yang akan coba dia dobraknya bukan mustahil kan? Siapa sih Kartini itu? Dia adalah sosok perempuan yang sangat memperhatikan tentang pendidikan setiap manusia, terkhususnya perempuan. Ia lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Ia bersekolah di Erskine Green School, sekolah elit Hindia Belanda yang membuatnya fasih berbahasa Belanda. Di saat sebagian besar perempuan di masa itu tidak bisa bersekolah. Nah, saat usianya 12 tahun, ayahnya melarangnya bersekolah karena usianya sudah bisa dipingit menurut tradisi kala itu. Kartini pun menghabiskan waktunya dengan mulai gemar membaca buku-buku berbahasa Belanda, seperti buku dari Lewis Carpenter, Max Havelaar, dan Multatuli. Pintar ya Kartini ini. Nah, pada tahun 1898, Kartini berhasil memperkenalkan ukiran Jepara ke Eropa. Ia mengirim produk-produk dari Jepara, kerajinan-kerajinan yang ada di Jepara, ke seluruh Eropa. Dan Kartini juga mendirikan sekolah untuk anak-anak Indonesia, belajar bahasa Indonesia, belajar membaca, belajar menghitung. Nah, Kartini mempunyai rules. Yang pertama adalah confident. Terlalu banyak perempuan merasa dirinya mediocre, meski mereka sudah melakukan banyak hal. Ketika memperoleh pencapaian seperti dapat beasiswa, menang penghargaan, perempuan lebih sering menganggapnya keberuntungan dibandingkan buah pencapaian. Kata penelitian, saat diminta menjelaskan kesuksesan pun, laki-laki cenderung menceritakan
bakat dan skillnya. Tapi coba tanya perempuan, jawaban mereka, ya saya mampu pak bekerja keras, saya suka membantu pak, mau belajar, dan lain-lain. Yang berbahayanya, rasa rendah diri ini itu bisa membuat kita hanya ingin diterima sebagai sosok yang rajin, patuh, dan tidak neko-neko. Padahal, kita perempuan bisa lebih dari menjual loyalitas dan keringat. Selanjutnya, don't be wannabe. Jangan jatuhkan sesama perempuan, jangan mengadu dengki, justru ajaklah sebanyak-banyaknya perempuan untuk bekerja bareng, terutama untuk posisi karir yang strategis. Rekrut perempuan, promosikan perempuan, karena lingkungan suportif bagi perempuan harus dimulai dari satu perempuan dikelilingi sesama perempuan yang mau maju bersama. Saling mendengarkan, saling memberi kesempatan untuk berbicara, dan jangan lupa saling mengingatkan rules-rules yang lain. Ibu kita Kartini pasti mendukung. Nah, ada salah satu pernyataan yang dikemukakan oleh Kartini, yaitu dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Jadi, perempuan sangat-sangat harus berpendidikan. Perempuan harus memiliki pengetahuan lebih. Menurut Raden Ajeng Kartini, pengetahuan yang diperoleh seseorang merupakan cara untuk mencapai kebahagiaan bagi individu ataupun sekelompok orang. Kartini memiliki harapan yang sangat dalam bagi kaum pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Semua itu untuk dituntutkan untuk mengembangkan manusia yang cerdas dan berkarakter. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang kenapa sih wanita harus berpendidikan. Nah, menurut saya wanita harus berpendidikan dan wanita harus mendapatkan pendidikan, pengetahuan yang lebih, bahkan wanita juga harus mempunyai kesempatan yang sama seperti lelaki. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nirwana Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.